إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس seharian bangun tidur sampai kita tidur kembali. Di situ ada dua amalan, yaitu yang pertama belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka itu merupakan satu kegiatan yang terbaik di hari itu. Nah, dengan syarat memang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar hari ini, malam ini, semoga diterima sebagai amal soleh kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian dia membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah, sebenar-benarnya bacaan. Jadi kalau ada istilah tilawah agak berbeda dengan qiraah ya. Tilawah di situ berarti bermakna lebih umum. Ya, kalau qiraah itu bermakna dia membaca Al-Qur'an baik ya bin nadhar, ya, artinya dengan memakai mushaf, maupun bil hifdzi ya, dengan hafalan. Ya, qiraah. Tapi tidak mesti dia harus faham artinya. Maknanya itu tidak mesti. Itu qiraah. Ya, jadi paham makna maupun tidak paham makna, ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, baik dengan mushaf maupun tidak dengan mushaf, maka itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu lebih mendalam lagi, yaitu mempelajari isinya, tadabbur, tafsirnya. Nah, itu tilawah. Ya, makanya haqqa tilawati itu di dalam tafsirnya itu beberapa makna. Di antaranya haqqa tilawati itu tadabbur. Ya, tadabbur, ya. Mentadaburi daripada Al-Qur'an, tafsirnya, ya. Wal amila bihi, ya, kemudian mengamalkannya. Ini termasuk bagian daripada haqqa tilawati. Tetapi tafsir yang lain mencakup di dalamnya juga makna qiraah, yaitu apa? Haqqa tilawati maknahu bitartil, ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil, membaca Al-Qur'an tartil. Apa tartil? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan at-tartil ay qiraah bit tajwid wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui tajwid dan kemudian mengenal membaca dengan tajwid dan mengetahui waqaf, tanda waqafnya. Nah, ini makna dari tartil itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita membaca dengan tartil, maka itu bagian daripada makna haqqa tilawati. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Artinya konsekuensi daripada atau tadammun, kandungan dari beriman kepada Al-Qur'an salah satunya adalah yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maka semoga ini bentuk daripada kita iman kita kepada Al-Qur'an diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya membaca Al-Qur'an. Untuk itu kita terus bersemangat, jangan sampai kendor, ya, untuk istiqomah, ya, karena ini selalu untuk kita berusaha untuk menjaga, ya, niatan istiqomah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin bagian dari tamhid tausiah di malam hari ini, insyaallah. Kita lanjutkan untuk nun tasdid dan mim tasdid. Setiap mendapatkan nun dan mim tasdid, mim nun tasdid atau mim tasdid, maka wajib digunnahkan dengan panjang gunnah yang paling sempurna. Inna wan nas qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi betul-betul ditahan secara panjangnya. Kemudian nah, dia dibaca baik dalam kondisi sambung maupun dalam kondisi waqaf. Jadi dia sambung ditahan, dia berhenti juga ditahan. Misalnya la tus'alun, kita mau berhenti ya, tetap ditahan, jangan la tus'alun, enggak.
latus'alun. Ya. Nah, kalau dia panjang, kalau dia sambung juga dipanjangkan. Minal jinnati wan nas. Ya, jadi dia betul-betul sempurna di dalam membaca nun tasdid dan mim tasdid. Coba kita ikuti ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. 2 harokat saja. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Thumma minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya lagi. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Amma ya, amma yatasaalun amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Wa inna rabbaka innal muttaqina thumma yumitukum thumma yuhyikum inna nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna. Panjang 2 harokat ya. Inna nahnu nazzalna. Ya, seperti itu kira-kira panjangnya. Ya, nanti ada namanya itu akmalul gunnah, ada kamalul gunnah. Ya, kamalul gunnah ada pengurangan sedikit. Ya seperti di ikhfa, ya idgham bi gunnah, ya ikhfa, terutama ikhfa. Ikhfa itu dia agak berkurang panjangnya. Ada yang namanya nakis. Nakis itu dia di nun dan mim disukun. Ya insyaallah nanti ada ya. Nakis itu kurang. Nun disukun, mim disukun itu dia ada gunnahnya, tapi gunanya kurang. Bahasanya namanya istilahnya kurang. Ya. Nah, nanti ada juga angkos. Angkos itu paling kurang, yaitu ketika nun dan mim di fathah, na atau kasrah ya, atau dhamma. Na, ni, nu. Ada saat masuk hidung kan, ketika mengucapkan na, ya itu sebenarnya berarti ada huruf dengungnya, ya huruf dengung, ya apa namanya mengandung dengung, tapi dia sangat berkurang. Tapi kalau sukun itu dia nakis namanya, ya artinya tetap ada dengung. Ya, tetap ada dengung tapi pada sifatnya dia, yaitu sifat bainiyah namanya. Maka ketika mengucapkan misalnya contoh
an'amta. Enggak boleh kemudian kita mengucapkannya enggak dikasih gunnah. Misalnya an'amta salah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu namanya bukan dia namanya putus ya. Walaupun istilahnya dia idhar pun tetap gunahnya dikasih. Cuma gunahnya yang dikasihnya adalah tadi nakis tadi. Sifat bainiyahnya aja. Contohnya tadi huruf an'amta maka bunyinya an. Jadi nya itu harus ada. Nah, ketika disambungkan menjadi nyambung, perhatikan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dia masih ada nya itu ada. Itu namanya gunnah, tapi dia gunahnya sedikit karena memang di sifat dianya aja. Karena dia termasuk yang idhar kan? Idhar. Seperti itu. Ya, itu namanya gunnah secara panjang, dilihat dari panjang, maka dia namanya gunnah yang nakis. Gunnah tapi kurang. Ya, kalau gunnah yang kamal, yang sempurna itu dia gunnah tapi di ikhfa itu insan ditahan kan, 2 harokat kan ditahan insan. Nah lebih lama lagi ada ketika dia non tasdid dan mim tasdid ya, nanti tambah lagi idgham yang di situ mengandung mim maka dia sama ya, jadi dia disebut dengan akmalul gunnah yang paling sempurna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, mungkin kita malam ini teorinya masalah itu ada bainiyahnya juga. Iya, ketika sukun waqaf ya. Alamin. Nya itu ada. Enggak boleh. Alamin. Langsung hilang, lepas enggak? Alamin. Huruf bainiyah itu ada 5 ya. Lam, nun, ain, mim dan ro. Disingkat lin umar. Lin umar itu dia ada buntutnya semua. Makanya kalau mengucapkan l-nya itu harus ada. Tapi enggak boleh enggak boleh. Enggak boleh. Alhamdu enggak. Tapi dia harus bainiyahnya. Alhamdulillah lillahi. Nah, jadi dia lam itu ada. Kemudian mim juga tadi sudah, nun sudah, ain juga sama. Ya. Fa'lam itu namanya bainiyah. Fa'lam enggak kurang. Fa'lam na'budu. Makanya kalau bunyinya begini masih kurang, masih salah. Ya. Na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu kurang. Walaupun sudah masuk ain tapi ainnya belum ada, bainiyahnya belum nampak. Maka bunyinya na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ra juga sama. Ra. Ar-Rahman. Ya apa misalnya? Mirsad. Jadi r-nya itu ada. Jadi ada bainiyah dikit. Bukan langsung cepat mirsad enggak, mirsad. Kayak dia modelnya itu kayak kolkolah gitu loh. Tapi bukan kolkolah, dia ada bainiyah namanya. Ya. Ya kayak kayak disukunkan. Ya, kalau dia tidak disukunkan juga sama Ar-Rahman, tapi nempel terus kan? Langsung masuk ke huruf ro-nya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Ya seperti itu. Ya, insyaallah nanti. Baik, kita lanjutkan talaki surah Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baik, pertama masih sama ya, ketika kita mengucapkan qul ya, qul ya, dilatih. Nah, jadi kita mengucapkannya nggak boleh mengucapkan qul. Nah, nanti lamnya jadi tebal ya. Bukan qul tapi qul, langsung balik lamnya qul ya. Kemudian yang kedua ya, latihan ya, qul qul ya. Yang kedua huwallah. Wa ya, wa harus betul, wa. Coba wa masuk Allah ya, wallah. Nah, jadi tidak boleh kemudian wanya udah tebal, wallah, qul huwallahu ahad, wallah. Nah, wanya dikasih haknya, wa itu fathahnya dikasih wa. Ketika masuk wallah. Qul huwallahu ahad ya. Terus perhatikan ketika mengucapkan huruf Allah, penting ini ya. Huruf Allah itu sebenarnya lamnya itu lam tebal namanya. Lam itu ada dua, ada lam tarqiq, ada lam tafkhim. Ada ro tarqiq, ada ro tafkhim ya. Lam tarqiq itu lam yang dia itu ya tipis ya, al lillah itu al ya, itu semua tipis. Nah, dia lam tafkhim itu ada hanya Allah saja. Maka bukan berarti mengucapkan Allah itu menggeser lam, bukan. Titik lamnya harus betul. Coba mengucapkan lam. Al. Nah, perhatikan saya ya. Ketika mengucapkan al, saya tebalkan ketika mengucapkan Allah ya. Al. Titiknya sama. Lamnya di bibirnya masih tetap ya, bukan geser ke dalam. Allah baru dilepas. Ketika Allah, sehingga ketika mengucapkan a-nya masuk langsung Allah ya. Allah, tapi titiknya harus betul. Bukan ke dalam. Ini lam itu apa namanya? Titik lam itu dia kena apa namanya, ujung lidah kena apa, lithah itu apa, gusi ya, kena gusi, jadi kena ini al ya, al ya. Jangan sampai kemudian ke belakang menjadi al bukan Allah terlalu dalam, Allah dan ini tidak menjadi berubah dengan menebalkannya, caranya dengan monyong enggak. Allah bukan. Tapi tadi Allah. Ketika mengucapkan qul huwallah seperti itu ya. Kemudian mantul jangan lupa ahad ya. Kemudian berikutnya Allah sama Allahus samad ya. Ketika mantul ya, mad, jangan sampai mad enggak ya, mad. Lam yalid wa lam yulad ya, sama. Wa lam yakul lahu perhatikan ini penting nih. Habis fu itu bibir bawah yang basah ini kena gigi yang atas. Falfa ma'atrasfit kena ya sufla. Jadi bibir bawah kena gigi atas. Affa coba. Affa. Jadi kalau orang melihat dari depan gini, gigi yang depan itu ada saat kelihatan, walaupun sebentar. Affa. Kelihatan nggak gigi saya? Affa. Nah, perhatikan ketika fu. Afu. Perhatikan ketika mengucapkan kufu, kelihatan nggak giginya? Kufuwan ahad. Ya bareng-bareng. Kufuwan ahad. Kelihatan nggak giginya? Ada saat kelihatan. Kalau begini kita salah. Kufuwan, nah itu
fu itu bibir sama bibir salah. Bukan bibir sama bibir, tapi bibir sama kena gigi ya. Sehingga bunyinya kufuwan ahad. Kufu. U-nya juga sama. Gitu. Kufuwan ahad. Memang ini agak ini sedikit ribet dikit, tapi insya Allah kalau udah biasa ya. Kufuwan ahad biasa. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dilatih terus. Ya. Latihan paling enaknya bisa mengucapkan begini, bisa ngalir ya. Coba. Harus bisa ngalir. Kalau dia begini masih salah, putus. Ada. Masih belum ngalir. Nanti kepakai misalnya yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Jadi dia nyambung ya, bersambung ya. Jadi jangan sampai putus. Ya, kalau itu bisa nanti a'udzunya enggak masuk hidung insyaallah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ngalir ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له في صومي كفوا وصلاتي أحد. ودعائي للرحمن وجميع الطاعات ولم يكن له كفوا أحد. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Masya Allah.